Saudara-saudara yang terkasih, ada perasaan yang ingin saya tangani segera, yang saya rasa ada di hati dan pikiran banyak orang ketika kita menyaksikan apa yang tragis terjadi di Gaza dan di Palestina secara keseluruhan. Dan saya ingin menyebutkan perasaan tersebut lebih dulu sehingga Anda dapat memahami dengan izin Allah Ta'ala kemana kita akan pergi saat kita mulai menjelajahi sejarah kehidupan Nabi SAW ke momen yang benar-benar menyerupai momen yang menurut saya banyak dari kita sedang alami saat ini dan rasakan. Itulah ketika Anda melihat sekitar Anda di tempat kerja, Anda melihat apa yang dikatakan perusahaan Anda, melihat yang dikatakan selebriti favorit Anda, melihat yang dikatakan politisi Anda, menonton acara olahraga, melihat teman-teman di media sosial, dan mereka menyebarkan sebagian propaganda terburuk terhadap rakyat Palestina yang pernah Anda lihat. Dan Anda berpikir dalam hati, saya pikir ini orang baik, ini seseorang yang memahami penderitaan umat muslim, ini seseorang yang tidak akan terjerumus dalam stereotip dan kerangka pemikiran rasialis tentang komunitas muslim. Saya pikir ini seseorang yang dapat menganalisis sedikit lebih dalam daripada berbagai berita palsu dan propaganda di luar sana. Dan ada perasaan kesepian. Kesepian itu bahkan dirasakan anak-anak kita saat mereka ke sekolah, bahkan mendapatkan pemberitahuan untuk mendukung Israel. Saat berjalan-jalan dan melihat seluruh masyarakat Amerika, tampaknya setidaknya pada tingkat perusahaan mendukung satu sisi. Presiden Amerika Serikat sepenuhnya mendukung satu sisi. Dan ada kesepian di sana, perasaan terasing di sana. Maka saya akan menyebutkan ayat terakhir yang saya rasa sesuai dengan momen kita saat ini. Dan insya Allah Ta'ala kita dapat mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang telah berkumpul melawanmu. Lihatlah, semua orang melawanmu. Ada terlalu banyak orang di seberang parit itu. Fakhshawhum, maka takutlah. Ay khafuhum, takutlah. Sekarang, poin terakhir yang ingin saya sebutkan dalam Al-Quran terhubung dengan perasaan pertama, yaitu Khandaq, pertempuran parit. Jika ada saat yang menyerupai apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza sekarang, itu adalah Khandaq, benar-benar Khandaq. Karena ini adalah saat di mana taktik digunakan untuk secara khusus memblokir Madinah, memotong semua pasokan mereka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sendiri berjalan di sekitar dengan kondisi kurang gizi. Bayangkan, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat Nabi SAW berjalan dengan batu yang diikatkan pada perutnya, dan perutnya membuncit bukan pembengkakan setelah makan, tapi pembengkakan akibat kelaparan. Dan ada 10.000 orang di seberang sana, 10.000 orang yang mengelilingi Madinah dari setiap arah. Dan mereka membangun parit tipis hanya sekitar 3 mil panjangnya. Dan di antara mereka dan pembantaian adalah parit ini. Dan mereka menjaga setiap titik parit itu. Mereka harus memanfaatkan setiap sumber daya, tidak bisa berkedip. Mereka dikepung selama sebulan penuh. Khandaq adalah sebulan. Dan orang-orang Mekah memotong setiap elemen makanan dan minuman agar tidak sampai di Madinah. Dan makanan mereka habis, air mereka habis, dan mereka tidak bisa istirahat. Kurang tidur mulai mempengaruhi mereka. Dan saat mereka menjaga setiap sudut parit itu, mereka juga mengetahui bahwa ada musuh dari dalam, bahwa ada yang merencanakan serangan dari belakang. Bayangkan ketakutan, bayangkan rasa takut yang bisa merasuki Anda di saat seperti itu. Saya ingin Anda membayangkan diri Anda di parit tersebut, dan setiap beberapa menit ada usaha untuk menyerbu parit itu. Dan Anda menjaga, jangan berkedip, jangan ke kamar mandi. Mungkin akan melakukan kesalahan, pastikan tidak ada yang terlewat. Pastikan Anda tidak terkejut. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innan nasa, sesungguhnya manusia, allazina qala lahumun nas, orang-orang yang menentang dan orang-orang munafik berkata kepada mereka, Innan nasa qad jama'u lakum, kalian semua sudah kalah. Lihat saja, beberapa orang yang putus asa di parit, pemimpin kalian, Nabi SAW, perutnya membesar dan membuncit. Lihatlah kalian, Innan nasa qad jama'u lakum, lihat semua orang itu. Kalian pikir kalian akan selamat dari ini? Fakhshawhum, berhati-hatilah, kalian tidak memiliki peluang. Semua orang Arab berkumpul melawan kalian.
dan kalian sendirian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Allah tidak mengirimkan malaikat pada mereka saat itu yang bisa mereka lihat secara jelas dan melihat pertolongan ilahi di depan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hal itu meningkatkan iman mereka. Fazadahum imana. Kenyataannya hal itu meningkatkan iman mereka. Mereka berada di titik kedewasaan spiritual, di mana ketika orang mengatakan, lihatlah semua orang yang melawan kalian, itu justru meningkatkan iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, kita tahu Allah sudah cukup bagi kita dan Dia adalah pelindung yang terbaik. Kami sudah bersama Allah cukup lama untuk tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kami tidak takut pada jumlah orang di sisi lain. Kami tidak takut pada senjata. Kami tidak takut pada peluang yang sangat kecil. Tidak ada yang dapat menggoyahkan kami karena kami adalah orang-orang beriman. Kami percaya. Kami tidak sendirian. Kami tidak perlu melihat 10.000 malaikat turun kali ini. Kami tahu, waman nasru illa min indillah, bahwa kemenangan dan pertolongan datang dari Allah, bahwa pertolongan ilahi dalam perjalanan. Saudara-saudariku, rakyat Gaza menghadapi genosida. Genosida yang belum pernah kita saksikan selama waktu yang sangat lama. Dan itu terjadi di depan mata dunia. Dan para propagandis melakukan segala yang mereka bisa untuk menyembunyikan mata publik Amerika, untuk menyembunyikan mata orang lain dari genosida itu, untuk melegitimasi, untuk mencemari. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, la yadurruhum man khazalahum. Mereka adalah orang-orang yang tidak terluka oleh pengkhianatan karena mereka memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masalahnya adalah kita bisa merasa terinspirasi seperti yang seharusnya ketika kita melihat orang-orang di Gaza dan melihat orang-orang Palestina yang telah menunjukkan berulang kali bahwa peluang tidak penting. Peluang tidak penting. Namun mari kita kembali pada diri kita. Saudara-saudari, kalian tidak berada di belakang parit. Kalian tidak kelaparan. Kalian tidak kekurangan air. Bom tidak jatuh di atas kalian, alhamdulillah. Kita belum diuji seperti mereka diuji. Setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Sekarang ada orang-orang yang akan terus mati. Akan terus mati dalam seluruh proses ini. Dan ketika mereka mati dalam proses ini, tebak apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang berada di dalam parit, bukan orang-orang Khandak. Parit dengan Nabi, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit dan dibunuh. Zalika fawzul kabir. Mereka telah berhasil, mereka mencapai kesuksesan, mereka telah memegang teguh janji mereka dengan Allah. Orang-orang kita yang telah meninggal berada di surga. Kita tidak ragu, setiap orang yang telah meninggal di La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menderita dalam kekejaman dan penindasan itu, mereka berada di surga. Kemenangan mereka telah dicapai. Namun bagi orang-orang yang berada di belakang parit dan terus bertahan dan menolak untuk pergi, dan bagi kita, jika Anda melihat sekeliling dan merasa sendirian dan merasa bahwa peluang terlalu berat, saya ingin Anda tahu bahwa Anda memiliki tanggung jawab. Anda mungkin tidak berada di dalam parit, tapi mungkin salah satu orang di luar parit yang mencoba menjauhkan orang-orang yang mencoba membuat segalanya lebih mudah bagi mereka di belakang parit. Apapun platform yang Anda miliki, suara yang Anda miliki, uang yang Anda miliki, doa yang Anda miliki, ketika Anda menggunakannya untuk Allah, Anda tidak sendirian. Karena bukan hanya orang-orang yang berdiri di samping Nabi SAW yang memiliki malaikat yang dikirim. Waman nasru illa min indillah. Kemenangan hanya datang dari Allah. Juga penyair Hasan At-Tabit radhiyallahu anhu yang berdiri dan membela Nabi SAW melawan fitnah orang munafik. Ini memiliki beberapa front. Ya, bukan hanya front fisik dari parit itu. Anda memiliki tanggung jawab. Dan Anda harus melakukan segala yang Anda bisa, dan itu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman, ini bukan politik. Itu adalah bagian dari iman ketika Anda melihat orang-orang tertindas. Dan apakah akan ada konsekuensi? Apakah politisi favorit kita akan membelakangi kita? Mungkin Anda akan mendapatkan surat dari administrasi universitas Anda. Mungkin Anda akan mendapatkan hukuman. Akankah Anda menghadapi beberapa konsekuensi?
Akankah media sosial Anda akan dihapus? Mungkin. Siapa peduli? Siapa peduli? Siapa peduli? Orang-orang membawa bayi mati mereka dan mengucapkan Alhamdulillah dan La ilaha illallah sambil tahu bahwa kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa peduli jika kita menghadapi konsekuensi karena mencoba menjadi suara mereka di luar parit? Dan jika orang berkata, Innan nasa qad jama'u lakum, lihat, Palestina bukanlah pertempuran yang kalah. Palestina bukanlah pertempuran yang kalah. Palestina akan menang. InsyaAllah ta'ala. Palestina akan menang. Gaza akan menang. Al-Aqsa akan dibebaskan. Kami memiliki keyakinan yang sama kuatnya dalam hal itu seperti kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa man nasru ila min indillah. Kemenangan dan pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menang. Kapan? Mereka akan menang. Kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Kapan Allah menghendakinya terjadi, tetapi itu akan terjadi.